datang kembali di Kala Misteri. Bersama gue, Mr. Kamis, yang akan menemani kalian semua dalam setiap konten Kamis ke depan. Boneka adalah mainan bagi anak-anak. Boneka adalah romantisme bagi para remaja yang sedang jatuh cinta. Bentuknya yang lucu dan menggemaskan. Itulah yang menjadi alasan kenapa akhirnya boneka dimainkan. Namun apakah kalian tahu? Ada boneka yang berbeda. Boneka yang melawan kodratnya. Boneka ini tidak dimainkan oleh manusia, melainkan boneka tersebutlah yang memainkan manusia. Boneka yang menyeramkan yang akan gue bahas adalah sebuah boneka berbahan dasar keramik dan diproduksi pada tahun 1990 di Jerman. Dan saat ini boneka tersebut ada di Museum Quesnel, Kanada. Boneka ini dinamai boneka Mandy. Keberadaan Mandy ditemukan oleh seorang perempuan bernama Lisa Sorensen yang tinggal di Quesnel, Kanada. Saat ditemukan, boneka Mandy dalam keadaan pakaian yang sangat-sangat kotor, dengan banyak retakan di wajahnya dan tatapan matanya yang sinis. Berawal dari Lisa Sorensen yang mendengar suara tangisan bayi di malam hari dan mendengar suara derap langkah kaki yang berjalan saat akan menjelang tidur. Dan itu terus berulang. Maka Lisa pun merasa jengkel. Sehingga Lisa pun memberanikan diri untuk mengeceknya keluar rumah. Namun suara itu tiba-tiba menghilang. Dan saat Lisa akan masuk ke dalam rumahnya, tepat di depan pintu, suara itu kembali terdengar, bergerak menuju ke basement. Lisa yang terlanjur jengkel dan penasaran, maka ia pun bergegas mengikuti suara itu. Sampai ada di sumber suara, ia hanya melihat ada sebuah boneka dengan pakaian kotor. Dan di badan boneka tersebut tertulis sebuah nama, Mandy, yang kita kenal hingga hari ini. Pada saat boneka Mandy dibawa ke rumah Lisa, ia berpikir bahwa ini adalah boneka yang sangat unik karena boneka yang tiba-tiba ada. Namun kejadian aneh mulai meneror rumah Lisa semenjak itu. Ia seringkali mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Kadang ia juga mendengar suara derap langkah kaki anak kecil. Saat Lisa terbangun, ia tidak menemukan boneka Mandy ada di tempatnya, melainkan Mandy sudah berada di basement. Awalnya Lisa tidak merasa curiga sama sekali, sehingga ia membiarkan kembali boneka Mandy berada di rumahnya. Namun saat kejadian tersebut terus berulang hingga membuat Lisa depresi, dan akhirnya para tetangga pun khawatir atas perilaku Lisa yang mulai berbeda. Dan para tetangga pun terkejut saat mengetahui bahwa boneka Mandy berada di rumahnya. Sesegera mungkin para tetangga membawa Lisa ke psikiater.
untuk diobati. Dan saat Lisa mengetahui perihal tersebut, ia pun langsung membuang boneka Mandy. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Quesnel, menyatakan bahwa boneka Mandy dimiliki oleh seorang anak perempuan di daerah tersebut. Dan tidak lama kemudian, anak ini meninggal dunia. Dan inilah menjadi awal mula boneka Mandy menjadi memiliki kekuatan supranatural. Boneka Mandy seringkali muncul di rumah-rumah warga Quesnel. Beradaannya diketahui dengan adanya suara tangisan bayi di depan pintu dan suara bayi berjalan atau merangkak saat tengah malam. Dan tak lama kemudian, jika ada warga yang mencari keberadaannya, saat itu juga boneka Mandy tiba-tiba ada di depan rumahnya. Konon katanya boneka Mandy merupakan boneka yang diisi oleh roh anak kecil yang jahil dan usil. Akan tetapi, ia sangat membutuhkan perhatian. Itu yang menyebabkan kenapa pada akhirnya boneka Mandy dikenal sebagai boneka yang seringkali hadir sesaat setelah dibuang. Berdasarkan informasi yang dimuat pada laman Quesnel Caribou Observer, menyatakan bahwa sampai dengan hari ini paranormal di daerah Quesnel masih banyak yang melakukan uji coba terhadap kekuatan mistis boneka Mandy. Dikisahkan paranormal road trippers dengan peralatannya yang diklaim terbaru dan tercanggih. Namun yang akhirnya dialami adalah mereka tidak satupun mendapati hasil video dari liputannya bersama boneka Mandy. Saat ini, Mandy tinggal di Quesnel and District Museum, British Columbia. Pemilik boneka hantu asli Mandy, Miranda namanya, mengatakan kepada pihak museum bahwa dia pernah terbangun di malam hari dan mendengarkan bayi menangis di ruang bawah tanah. Setelah diselidiki, dia menemukan tirai yang tertiup angin dan jendela yang terbuka, padahal sebelumnya tertutup. Miranda mengatakan kepada pihak museum bahwa setelah boneka itu disumbangkan, dia tidak lagi mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Dan staf museumlah yang kali ini dihantui dengan kejadian-kejadian supranatural dan tak bisa dijelaskan. Semenjak boneka Mandy pindah ke museum, kejadian misterius tersebut diantaranya adalah makan siang yang hilang dari lemari es dan kemudian ditemukan di laci. Langkah kaki terdengar ketika tidak ada satu orang pun di sekitar staf. Lalu, pena, buku, lukisan, dan gambar selalu menghilang secara misterius. Sebagian tidak pernah ditemukan kembali, dan yang lain akan muncul di tempat yang berbeda. Tentunya hal tersebut membuat bingung para staf museum. Boneka Mandy ini awalnya belum memiliki rumah di dalam museum. Saat dia duduk menghadap pintu masuk umum, pengunjung akan menatap dan berbicara tentang boneka Mandy dengan wajahnya yang retak serta senyum yang sinis. Dan atas hal tersebut, boneka Mandy merespon dengan mengedipkan mata
dan membuat patah pada lehernya. Seketika pengunjung tersebut pingsan, dan setelah petugas datang, boneka Mandy masih dalam keadaan yang sama, di posisi yang sama sebagaimana mestinya. Satu kisah terakhir dari pengunjung Museum Quesnel dan gue dapatkan dari Quesnel Museum and Archive. Suatu hari di waktu libur, ada seorang anak kecil yang bernama Carlen dan ibunya yang sedang berlibur di museum. Saat itu, sang anak sudah tidak suka dengan perilaku ibunya yang memvideokan boneka. Karena sang anak terlihat memang sangat ketakutan, tapi ibunya tidak menggubris sama sekali. Lalu, sesampainya di rumah, anak dari ibu Carlen menjadi demam dan mendapati jendela kamar anaknya sudah pecah dengan lubang yang tidak terlalu begitu besar, dan mendapati salah satu boneka anaknya telah hilang. Lalu, karena banyak cerita yang beredar bahwa boneka Mandy suka memindahkan boneka, maka ibunya Carlen pun segera bergegas ke museum, dan ia sangat terkejut saat melihat boneka anaknya sudah ada di dalam museum tersebut, menyatu dengan boneka-boneka lama yang ada di sana. Sampai akhirnya petugas yang harus mengembalikan boneka tersebut. Tidak berselang beberapa hari dari sana, anaknya kembali sembuh. Dan keganjilan lainnya adalah ibu Carlen mendapati video yang dibuatnya pada hari itu tidak nampak apapun, melainkan hanya layar hitam yang tertangkap di kamera handphonenya. Seiring berjalannya waktu, banyak pengunjung mengalami kejadian-kejadian misterius seperti yang dialami oleh staf museum sebelumnya. Dan akhirnya pihak museum pun memindahkan boneka Mandy ke bagian lain dari museum dan dengan hati-hati ditempatkan di tempat yang khusus. Walaupun sudah ditempatkan di tempat yang khusus, boneka Mandy tidak pernah berhenti menebarkan kejadian-kejadian aneh dan menakutkan. Hal itu disebabkan karena adanya rumor yang mengatakan bahwa boneka Mandy tidak boleh ditempatkan dengan boneka lain. Boneka Mandy akan menyakiti yang lainnya. Sejak saat itu, ada banyak cerita yang tak masuk akal seputar boneka berhantu itu. Sampai saat ini, boneka Mandy masih menjadi misteri. Begitulah kisah misteri tentang boneka Mandy. Untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian suka kisah misteri barusan. Gue, Mr. Kamis, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Kamis berikutnya.